Bahkan saya bilang sama anak, pernah nggak 1 detik saja merenungkan gimana orang tua susahnya mencari uang tuh seperti apa gitu. Sampai masuk ke gorong-gorong, sampai ketemu sama ular, kelabang sampai ngerayap kayak gitu. Itu buat siapa? Buat anak, buat istri. Jujur saya juga takut, tapi lebih takut ngelihat anak istri nggak makan. Di sini. Nama saya Denny Kurniawan, asal dari Bogor. Sebenarnya tadinya itu sebelum pandemi saya itu narik beca. Nah, berhubung situasi lagi pandemi, terus orang ya jangankan buat memakai jasa kita, buat keluar rumah aja udah takut, udah warning. Nah, jadi saya bikin terobosan untuk membersihkan gorong-gorong, selokan warga, apalagi di tengah mau musim penghujan. Tapi yang lebih ekstrim, dalam artian ekstrim kita sampai ke dalam masuk, kita bersihin semuanya. Awalnya sih mungkin pemasaran juga ya, jadi siapa tahu ada orang yang butuh tenaga kita, terus profesi kita ini yang jarang ya. Jadi ya alhamdulillah semenjak ada medsos itu, jadi tadinya sih pelan-pelan ya merintis gitu. Itu pun kelompoknya ganti gitu loh, karena susah nyari orang buat gabung ke tim Markesot. Itu sulit karena nggak semua orang mampu, nggak semua orang bisa, dan nggak semua orang mau. Proses pengerjaan, kalau dulu saya ngikut orang itu ya, kalau misalkan gang per gang itu kan kiri kanan, kiri 2, kanan 2. Tapi setelah pakai sistem yang saya terapkan, jadi saya pakai sistem depan belakang. Depan 2, belakang 2. Tuh. Jadi yang belakang ini kayak saya sama Pak Misran yang khusus buat ngelancarin air masuk ke gorong-gorong. Nah, yang 2 yang di depan dia yang nyangkulin lumpurnya. Jadi ada akses kita buat masuk ke gorong-gorong. Tergantung medan yang tadi yang saya bilang, karena kan di dalam selokan itu sendiri kita kayak kemarin ada beton, ada batu-batu di dalam got yang nggak sesuai dengan penempatannya, nggak sesuai dengan peruntukannya. Jadi itu menghambat jalannya air, dan segala bentuk permasalahan itu selalu adanya di dalam gorong-gorong. Hal paling tersulit kalau misalkan ininya nggak ada bak kontrol, gorong-gorongnya tuh kayak panjang nih, berapa rumah nih, 3 rumah nggak ada bak kontrol, ketutup semua. Nah itu kita aksesnya sulit karena gelap ya satu, terus kita nggak tahu di dalam itu ada apa. Di samping yang tadi resikonya kena beling, tusuk sate, pecahan kaca nako, keramik, bahkan keberadaan hewan liar kayak kelabang, tikus, ular. Kita sering jumpain itu. Belut sampai masuk ke celana, sampai kayak apa rasanya gitu. Kita ngalamin itu sering. Kondisi badan ya makanya kan tadi pakai ramuan minyak tanah sama oli ya. Jadi itu agak mengurangi gatal-gatal gitu ya. Sebelumnya wah lumayan gatal-gatal, belum kutu air di sela-sela kayak begini. Tapi setelah memakai itu ya alhamdulillah. Tapi itu pun per jam, per 3 jam ya, yang efektifnya itu mungkin kita dibalur lagi. Karena kan ini juga nggak ada saingan ya. Terus saya juga sering banyak dibilangin apa nggak takut sama COVID-19 yang sekarang tengah ramai dibicarakan. Tapi jujur saya lebih takut ngelihat anak dan istri saya nggak makan di rumah. Itu aja.
belum ya, belum ada apa tindakan itu segala macam. Mungkin waktu beberapa bulan yang lalu sempat sih Pak Wakil Wali Kota nemuin tim Marquesot itu untuk apresiasi, dan itu dari medsos itu sendiri yang tadinya saya nggak sengaja, cuman iseng-iseng aja gitu ya, sekaligus pemasaran. Siapa tahu ada orang di luar sana yang membutuhkan jasa tim Marquesot. Nah di balik itu semua mungkin ada nanti profesi yang lain lagi selain ini ya. Jujur saya juga takut, tapi lebih takut ngelihat anak istri nggak makan, itu intinya. Jadi kita kasih yang terbaik buat warga dan keluarga. Ya tanggapannya begitulah. Jadi ya gimana ya, apalagi situasinya lagi serba sulit kayak gini gitu. Ya inilah profesi ya, inilah seorang ayah yang mencoba survive di tengah pandemi gitu. Apapun yang terjadi tetap berjuang untuk menafkahi keluarga gitu. Bahkan saya bilang sama anak, pernah nggak satu detik saja merenungkan gimana orang tua susahnya mencari uang tuh seperti apa gitu. Sampai masuk ke gorong-gorong, sampai ketemu sama ular, kelabang sampai ngerayap kayak gitu. Itu buat siapa? Buat anak, buat istri, biar masa depannya lebih baik daripada saya. Dan nggak semua kesedihan, kepahitan kita harus tahu keluarga nggak usah tahu, biar kita yang nanggepi sendiri. Ya itulah kepala keluarga, pejuang keluarga ya seperti itu kalau menurut saya.